Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di video pembelajaran Statistika Ekonomi bersama saya, Suci Rahmawati Prima, dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar statistika dan distribusi frekuensi. Materi hari ini merupakan penjelasan dari modul 1 statistika. Adapun capaian pembelajaran yang hendak dicapai adalah untuk memahami konsep dasar statistika, jenis data, dan cara menyusun distribusi frekuensi. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar statistika dan menyusun distribusi frekuensi. Sebagai referensi, mahasiswa bisa melihat dan membaca buku dari Christina Suparmi tahun 2014 terbitan Universitas Terbuka dengan judul Statistika Ekonomi. Nah, mungkin beberapa dari adik-adik mahasiswa ada yang sudah sering mendengar tentang statistika. Namun, mungkin juga ada yang baru pertama kali mendengar statistika. Kira-kira apa saja yang adik-adik pikirkan ketika mendengar istilah statistika? Apa itu statistika? Apa contohnya? Bagaimana cara memahaminya? Mengapa kita perlu belajar statistika? Dan apakah statistika itu sulit? Mari kita lihat mengapa statistika itu penting. Apakah adik-adik pernah membaca atau mendengar berita tentang kasus corona per hari? Atau riset tentang minat baca Indonesia? Ataupun perkembangan nilai tukar petani? Nah, berita tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik, diagram lingkaran, ataupun peta dengan tujuan memudahkan pembaca memahami data yang dilaporkan. Proses dari mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data tersebut adalah statistika. Ternyata, statistika sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Yuk kita lihat apa saja yang bisa kita pelajari pada sesi ini. Yang pertama, kita akan melihat pengertian statistika. Yang kedua, tahap-tahap kegiatan statistika. Yang ketiga, jenis-jenis data. Kemudian, bagaimana cara menyusun distribusi frekuensi, baik itu distribusi frekuensi relatif maupun distribusi frekuensi kumulatif, dan bagaimana menggambarkan distribusi frekuensi tersebut. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan yang objektif. Dalam arti sempit, statistika adalah kumpulan data yang berupa angka. Contohnya, statistik penduduk, statistik pertanian. Sementara dalam arti luas, statistika adalah keseluruhan metode pengumpulan data dan analisis terhadap data tersebut. Berikutnya, mari kita bahas tentang tahap-tahap kegiatan statistik. Tahap pertama adalah pengumpulan data atau collecting. Pengumpulan data dibagi dua. Yang pertama yaitu mengumpulkan data secara keseluruhan, dikenal dengan istilah sensus, dan yang kedua pengumpulan data menurut sampel, dikenal dengan metode sampel. Tahap kedua yaitu penyusunan data yang terdiri dari 3 proses, editing, klasifikasi, dan tabulasi. Tahap ketiga yaitu penyajian data atau presenting, dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Yang keempat adalah analisis data. Di tahap ini kita akan menghitung rata-rata hitung, penyimpangan, regresi, dan korelasi. Tahap terakhir yaitu interpretasi data untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Nah, setelah melihat tahap-tahapnya, sekarang kita lihat jenis-jenis data statistika ya. Data dibagi dua, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, misalnya jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Sementara data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka, yang juga terbagi dua. Yang pertama adalah data diskrit, yaitu data yang bisa dihitung, seperti jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu data kontinu, yaitu data yang bisa diukur, seperti berat badan, jarak kota, atau luas rumah. Agar memudahkan pemahaman, kita lihat contoh berikut yuk.
Perhatikan gambar kucing dan bebek. Dapatkah kamu menentukan jenis data kualitatif dan kuantitatif dari gambar tersebut? Ya, jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk data kualitatif yang dapat kita informasikan adalah nama hewan, cara berkembang biak, dan warna hewan. Untuk data diskrit atau yang bisa dihitung adalah jumlah kucing, jumlah bebek, jumlah kaki kucing, jumlah kaki bebek, dan seterusnya. Data kontinu terdiri dari berat kucing 3,5 kg, berat bebek 1,5 kg. Sebagai contoh, untuk data yang bisa diukur. Sekarang kita masuk ke materi distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi merupakan suatu daftar yang membagi data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut bilangan dan menurut kategori. Kedua jenis distribusi frekuensi tersebut ada yang bersifat tunggal dan ada yang bersifat ganda. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Berikut perbedaan distribusi frekuensi menurut bilangan dan kategori, baik yang bersifat tunggal maupun ganda. Dapatkah adik-adik mahasiswa menemukan perbedaannya? Ya, untuk distribusi frekuensi menurut bilangan bersifat tunggal, datanya berupa bilangan, misalnya umur dari 20 sampai 29,9 ada 5 orang. Kalau yang bersifat ganda ada 2 bilangan, yang vertikal adalah tinggi badan dan horizontal adalah berat badan, yang juga merupakan bilangan. Kalau distribusi frekuensi menurut kategori, di kolom akan muncul kategori seperti mata pencarian, yaitu petani, pedagang, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke bagian macam-macam distribusi frekuensi dan grafik penyajiannya ya. Ada yang disebut dengan distribusi frekuensi absolut, distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif. Untuk menggambarkan distribusi frekuensi tersebut, kita bisa menggunakan histogram, poligon, ogive, diagram pie, diagram batang, dan piktograf. Terdapat beberapa langkah dalam menyusun distribusi frekuensi. Langkah pertama adalah menentukan jumlah kelas. Rumus kelas adalah 1 ditambah 3,3 log n, di mana n adalah jumlah data. Langkah kedua yaitu menentukan range dan interval. Rumus range adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Sementara interval diperoleh dengan cara membagi range dengan kelas. Setelah itu, masukkan semua data ke dalam tabel frekuensi dengan menetapkan batas atas dan batas bawah. Kemudian, menyusun frekuensi dari tiap kelas dengan membuat tabulasi. Untuk dapat lebih memahami, mari kita coba latihan soal berikut. Soal berisi data umur karyawan sebuah pabrik gula di Kediri. Tentukanlah distribusi frekuensi relatif, dan distribusi kumulatif. Langkah pertama, buatlah tabel dengan 3 kolom. Berilah label umur, turus, dan frekuensi. Jumlah baris disesuaikan dengan rentangan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dalam contoh jumlah rentangan data adalah 25 sampai 45. Langkah kedua, masukkan semua nilai dengan cara diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar pada kolom pertama. Kemudian, hitung frekuensi dengan cara membuat turus pada kolom kedua. Setelah itu, hitung jumlah turus pada setiap barisnya. Tulis di kolom ketiga. Untuk menentukan frekuensi relatif, gunakan rumus frekuensi ke I dibagi jumlah frekuensi dikali 100. Sementara distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi 1, kedua, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba menyusun distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Berikut adalah data laba PT Makmur pada bulan Juni 2020 dalam satuan juta rupiah. Datanya masih acak ya. Langkah pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kedua, tentukan kelas dengan rumus yang sudah diberikan, sehingga diperoleh hasil 6 kelas. Dan ketiga, kita tentukan interval. Dari rumus ini diperoleh hasil 10. Bagaimana? Sampai tahap ini mudah bukan? Berikutnya, mari kita lanjutkan dengan membuat tabel frekuensi dengan terlebih dahulu memahami istilah berikut ini. Kita mulai dengan nilai batas kelas ya. Nilai ini memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Ada yang disebut nilai batas kelas bawah dan batas kelas atas. Kemudian ada yang disebut dengan tepi kelas, yaitu nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. Cara menemukannya adalah nilai batas kelas bawah dikurangi 0,5 dan nilai batas kelas atas ditambah 0,5.
Selanjutnya, nilai tengah kelas yaitu nilai yang letaknya ada di tengah kelas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat distribusi frekuensi. Perhatikan tabel berikut dengan seksama ya. Pada kuadran 1, kita isikan data kelas dan frekuensi yang sudah kita hitung menggunakan rumus sebelumnya. Lalu pada kuadran 2, lengkapi dengan batas dan tepi kelas. Pada kuadran ketiga, hitung frekuensi relatif. Dan pada kuadran keempat, hitung frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi lebih dari. Menghitung frekuensi kumulatif kurang dari dengan cara menjumlahkan beberapa frekuensi yang kurang atau lebih untuk setiap kelasnya. Hal ini memudahkan kita dalam menyajikan data dalam bentuk grafik, baik itu histogram, poligon, ogive, diagram, maupun piktograf. Berikut adalah diagram yang dapat dibuat berdasarkan data yang ada pada tabel. Kalau histogram, itu adalah grafik yang berbentuk balok, di mana sumbu horizontal atau X adalah kelas dan sumbu vertikal atau Y adalah frekuensi. Kalau poligon adalah grafik yang berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Nah, kalau ogive itu adalah grafik berbentuk garis yang menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Selain grafik tadi, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram pie, dan datogram. Kalau diagram batang berbentuk balok, kemudian diagram pie adalah lingkaran di mana berisi persentase data, dan datogram adalah berisi gambar. Jadi data diwakili oleh gambar. Nah, bagaimana adik-adik mahasiswa? Data yang tadi jadi terlihat lebih menarik dan sederhana untuk dibaca, bukan? Selanjutnya, data siap untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan yang tepat. Hal ini yang menjadikan statistika menjadi menarik untuk dipelajari, karena adik-adik akan dibekali dengan ilmu dan juga skill untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Nah, setelah mempelajari statistika dasar, diharapkan adik-adik mahasiswa dapat menjelaskan konsep statistika dengan baik dan mampu menyusun distribusi frekuensi. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini ya. Semoga adik-adik semakin termotivasi untuk belajar statistika. Terima kasih, see you on the next video.